Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode spesial kali ini, kita akan mendengarkan obrolan antara Aiman Wicaksono dengan pemimpin redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, yang juga memiliki kanal podcast dengan nama Beginu. Kedua sosok ternama di bidang jurnalistik ini akan membicarakan berbagai hal yang belum pernah mereka sampaikan sebelumnya di podcast manapun. Obrolan bagian satu ini akan membahas tentang sejarah mereka bisa berkenalan, konten liputan Aiman bajakah yang menuai tanggapan dari masyarakat, dan apa arti dari kedatangan Presiden Jokowi ke ajang Formula E di Jakarta. Penasaran? Eksklusif hanya di Aiman Wicaksono. Sebelum mendengarkan episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Aiman Wicaksono di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Yuk kita simak episode berikut ini. Aiman Wicaksono, Wisnu Nugroho, Kakak Inu. Luar biasa loh. Gue deg-degan nih, biasa mau wawancara, sekarang gue diwawancara sama pemretnya Kompas.com. Oh, gue punya pengalaman yang unik dengan Aiman ini. Kenal dia pertama bukan langsung dari Aiman, tapi dari istri gue. Kebetulan istrinya satu angkatan waktu aku di tempat lama di RCTI. Okay. Namanya Ika. Itu satu angkatan, satu training bareng. Pokoknya sama-sama fresh graduate bareng. Nikahnya sama dia bukan gue. Dan gue banyak kenal dia dari istri gue pertama-tama. Makanya lama-lama terus tiba-tiba dia bergabung dengan Kompas TV ya. Tahun 2015 ya, Mak? Enggak, 2012. Oh, 2012. Ini okay. Tahun ke-10 persis nih. Wih, satu dekade. Mei 2012. Sekarang Mei 2022. Sekarang udah mulai mau Juni ya. Oke. Apa kabar, Man? More than perfect. More than perfect. Selalu ya. Iya, Selalu ya. Kita selalu walaupun ada masalah kanan kiri atas bawah depan belakang, tapi ya enjoy aja, kayak Pak Inu lah, kemana-mana enjoy dengan Mini Coopernya. Wah, itu tipuan di medsos saja supaya orang ngerasa anjir ini orang hidupnya bahagia banget ya. Enggak lah, harus bahagia dong. Sama kayak Aiman dengan TAF lamanya. Oh, kan? lo main TAF juga ya? Iya, itu dari. Apa yang membahagiakan dari barang lama menurut lo? Kenangannya banyak karena sama istri gue waktu itu pakai itu. Masih pacaran. Oke. Masih pacaran itu tahun 96. 4x4 ya. Sempat dibalas. 4x4 dari baru tangan pertama nggak akan gue lepas. Oh, sampai sekarang masih ada. Sekarang udah pernah ditawar 300 juta tapi gue nggak mau, padahal tahun 96 TAF lama, TAF tua. Masih ada 4x4-nya? Masih. Gue penasaran loh, setiap ada tulisan 4x4 tuh pengen gue kasih tanda sama dengan 16. Itu. Hari ini lo ngapain aja? Hari ini kebetulan Senin ini padat banget karena Senin ini tayang Aiman ya, program pasti. Aiman di 8:30 malam, jangan lupa nanti eksklusif di Kompas TV. Kolomnya ada di Kompas.com. Kolomnya di Kompas.com. Dan yang terakhir tuh Niku Banyu, air bisa jadi bensin, udah hampir 200.000 views. Betul, itu luar biasa ya. Kliknya. Apa pembacanya? Pembacanya 200.000. Penonton asal tahu aja, Aiman ini salah satu penulis kolom di Kompas.com yang paling dinanti-nanti karena selalu keterbacaannya paling tinggi. Aduh, terima kasih lah. Nanti kita kasih plakat kayak gitu. Pengen banget. Kita bikin. Jadi hari ini sibuk banget ngurusin banyak kerjaan, termasuk Aiman tayang nanti. Masuk Aiman. Saya kan juga ada tanggung jawab baru di Kompas TV menjadi kepala departemen investigative and documentary. Jadi itu yang menarik tuh. Ya ini masih hutan yang baru, tapi saya terbayang karena kalau kita bicara soal investigatif itu kan kita bicara soal jaringan dan lain sebagainya, itu penting. Tapi lebih penting lagi sekarang di ranah maya, dunia maya, ini banyak banget harta karun investigasi. Tanpa harus kita mempunyai alat seperti misalnya Pegasus gitu ya. Yang pakai siapa ya? Yo, siapa yang pakai? Tahu nggak Pegasus? Oke. Atau yang lain-lain lah. Tanpa kita harus pakai itu. Kebetulan saya S1 saya kan di teknik ya. Dan tekniknya di Telkom. Sipil ya?
bukan Telkom. Oh, Telkom, oke. Tapi bukan elektronya, tapi industrinya. Cuma kita belajar. Jadi coding itu waktu saya skripsi, tugas akhir itu bahan kerjaan. Bahan skripsi saya itu coding gitu. Tapi saya sekarang udah lupa. Cuma kan gini loh, coding dulu pakai ASP, pakai Delphi gitu ya. Sekarang kan udah berubah nih bahasa pemrograman. Nah sekarang yang penting tuh nggak boleh lupa apa? Algoritmanya, logikanya. Nah cara berpikir untuk menemukan apa yang mau dicari itu ya. Betul. Dan itu nggak boleh hilang dan itu harus kemudian terus diasah. Soal bahasa pemrograman dan sebagainya itu ahlinya banyak. Tapi coding itu is about logic. Jadi if E then E gitu kan. Ya kan. Jadi kemampuan lo belajar dulu di Telkom ya. Ya. Itu membantu lo untuk kerja-kerja jurnalistik untuk investigasi sekarang karena data semua ada di media sosial. Iya, dan ini mau saya sampaikan nih, mau gue sampaikan nih bahwa gue aja lah ya. Iya, gue aja lah. Iya. Ini kalau kita bicara soal jaringan segala macam itu udah kewajiban lah. Tapi di medsos ini berserakan banyak sekali. Berserakan harta karun yang kita bisa kulik. Kita bisa kulik dan kita bisa rangkai jahit satu persatu itu menjadi sebuah cerita, kisah, temuan yang menarik dan eksklusif. Di Aiman. Okay. Tapi dari semua program yang lo buat ya terkait dengan investigasi kan sesuatu yang punya resiko ya. Dan lo kan mengambil sesuatu yang ada di media sosial begitu aja ya. Pernah nggak ada sebuah pengalaman di mana apa yang lo temukan itu membuat lo sendiri terbelalak dan ini harus segera diselesaikan? Betul, pernah. Mungkin pernah dengar yang ini banyak sebenarnya, bukan pernah banyak. Tapi yang paling gampang deh mungkin yang teman-teman udah, bukan yang soal air jadi bensin aja itu beberapa memang sudah pernah diangkat tapi belum banyak. Ketika Aiman angkat tuh ada beberapa tokoh di Indonesia yang hubungin baik secara langsung atau tidak langsung ke saya. Di antaranya ada tokoh pemilik perusahaan terbesar di Indonesia. Dia ingin kemudian dapatkan kontak dan sebagainya, itu sebuah kebanggaan karena untuk membangkitkan temuan-temuan itu ya supaya lebih bermanfaat lagi. Tapi itu yang baru, yang lama mungkin saya cerita ini. Pernah dengar yang namanya Bajakah? Itu pertama kali yang angkat program Aiman. Oke. Itu belum, bahkan di Kalimantan Tengah sekalipun pada waktu itu di Palangkaraya. Heboh banget sih habis itu. Mereka nggak tahu Bajakah itu apa, orang Dayak di situ pun nggak tahu. Hanya beberapa gelintir orang Dayak. Kayu kan? Kayu, dan dia hidupnya di, hanya kayu itu hidupnya di lahan gambut. Yang kalau udah pernah ngeliat lahan gambut ya mungkin teman-teman udah pernah ngeliat lahan gambut ya. Itu airnya kayak minuman soda yang sangat terkenal warnanya coklat. Boleh nggak sebut merek? Nanti kalau ada sponsor kita sebutin. Oke ya. Secoklat itu ya. Secoklat itu. Dan Bajakahnya itu tumbuh di situ. Dan banyak ularnya. Ada di Instagram saya itu ada ularnya keluar gitu. Saya nggak tahu ular apa. Bukan kobra sih, dia bentuknya kayak kayu gitu ya. Nanti mungkin kita bisa cari. Ular kayu aja dikasih nama. Ular kayu. Karena belum ada yang kasih nama. Dan itu kan asam sekali ya. Lahan gambut tuh asam sekali. Dan kemudian dia tumbuh. Tapi anehnya nih, si Bajakah ini setelah diteliti, saya juga mewawancarai ahli karena waktu itu kan belum ada model Zoom tuh. Kalau ada model Zoom enak kan. Saya di mana saya bisa Zoom dengan ahli di Jakarta. Harus datang ke sana. Harus ke sana, terus ahlinya juga harus kita datengin. Ahlinya tuh di Palangkaraya nggak adanya di Banjarmasin. Nah akhirnya kita kirim tim lah, nggak gue, karena kalau gue kan cost juga tuh gede. Kirim tim dengan sejumlah pertanyaan, meskipun beda ya, kalau gue yang nanya langsung kan gue bisa kejar lah. Beda. Tapi intinya ditemukan bahwa si Bajakah itu punya antioksidan yang sangat tinggi. Bioflavonoid apa segala macam bla 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 gitu ya. Itu istilah teknis lah. Itu sangat tinggi dan itu bahkan melebihi dari suplemen yang kita minum. Dan ada secara empirik gitu ya, dibuktikan oleh beberapa orang di sana, termasuk juga penemunya namanya Pak Haji Daldin. Beliau orang Dayak asli dan kemudian ibunya sudah stadium 4 kanker paru dan alhamdulillah ya atas izin Tuhan sembuh. Karena Bajakah itu? Iya dengan bantuan perantara Bajakah itu. Dan dia mengganti seluruh air putihnya itu, seluruh air minum itu dengan rebusan Bajakah dan seterusnya. Nah memang pada waktu itu diakui, saya harus akui di sini bahwa
saya menyebut waktu itu dengan tidak tanda tanya. Beda dengan misalnya Nikuba yang air jadi bensin itu dengan tanda tanya. Jadi masih perlu diuji sebenarnya. Masih perlu diuji. Sebenarnya kalau melihat tayangan Aiman utuh itu saya sebutkan ini harus diuji, masih diuji dan sebagainya. Ya. Nah, karena judulnya tidak tanda tanya, biasalah netizen dipikir Aiman menyimpulkan dan memang di situ tulis obat kanker gitu kan ya, obat kanker harusnya pakai tanda tanya. Jadi maksudnya ini masih perlu diuji. Tapi karena tidak pakai tanda tanya, karena satu tanda itu, maka banyak yang menyimpulkan Aiman menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Bukan, karena kalau tonton tayangan lengkapnya itu ada bahwa itu harus diuji dan lain sebagainya. Silakan menonton tayangan lengkap. Cuma kan netizen nggak mungkin lah nonton tayangan lengkap baru komentar. Ya tapi nggak apa-apa. Ini autokritik buat saya untuk kemudian next time untuk membuat judul saya harus lebih hati-hati lagi. Tapi manfaatnya luar biasa. Meskipun sampai sekarang saya terakhir tuh lihat tuh 2 hari lalu di salah satu stasiun televisi, saya lupa TV mana, yang membahas adalah dokter yang kemudian membahas soal bajaka dan herbal-herbal yang lain. Diakui betul bahwa memiliki antioksidan yang tinggi. Tapi apakah menyembuhkan kanker atau tidak, tentu itu perlu pengujian. Bahwa tapi empiriknya adalah dia punya antioksidan yang sangat tinggi, yang luar biasa tinggi, dan itu sudah diakui di dan dunia itu karena investigasi kedokteran. lo kemudian membuat itu menjadi populer. Efeknya apa setelah itu? Setelah itu efeknya Aiman ada di marketplace fotonya dengan bajaka itu, dan lu pada nggak bayar pakai tangan lo copyright gini nggak? Pakai tangan gini enggak, nggak? lagi minum itu bajaka, batangnya bajaka itu, jadi lu harus bayar copyright semua lo. Oke, tapi ya ini tentu ya sekali lagi pada kesempatan ini juga harus diuji lagi. Termasuk juga pada saat gua COVID itu kan viral juga tuh karena Aiman bisa sembuh COVID nggak minum obat. itu rame juga. Bukan itu, cuma minum air sirih sama jahe merah. Enggak, karena waktu itu emang gua nggak ada gejala kan gitu ya. Jadi banyak tuh dipelintirin ke sana sini. Akhirnya dianggap bahwa Aiman bahaya nih, nanti orang yang COVID beneran ngikutin nggak mau minum obat. Karena kalau saya dengar katanya kalau waktu kena COVID ya saya alhamdulillah sih waktu itu tanpa gejala ya. Kalau yang ada gejala katanya obatnya banyak banget ya. Bisa sampai 10 atau 12 gitu. Ya, dan diminumnya terus-menerus sampai 7 sampai 14 hari tuh. Aduh, luar biasa. Tapi mungkin karena kesehatan badan lo ya membuat. Nggak tahu juga sih. Tapi dulu bener loh. Dulu tuh waktu lo pas zaman apa? Omikron, Delta? Wow, itu paling serem kan? Juli 2021 Delta. Iya. Delta. Dan lo gejalanya ringan? Tanpa gejala. Oh, tanpa gejala. Alhamdulillah. Iya. Sama sekali tanpa gejala. Jadi kayak orang sakit di penjara di kamar aja. Bingung mau ngapain. Jangan-jangan jadi yang mendapatkan Omikron pada saat Delta ya? Enggak juga kali ya? Enggak. Karena kan gejalanya tapi Delta kok. Karena teman-teman yang lain tuh gejala Delta semua, dan kebetulan tim Aiman ya itu juga kena gejala Delta juga. Ya Aiman apalagi pasti Delta. Dilo memulai karir sebagai jurnalis di TV dan kemudian membuka ruang TV untuk investigasi. Padahal sebenarnya itu kan keistimewaan atau kekayaan kerjaan orang-orang yang entah dicetak atau di majalah. Betul banget. Kenapa banget. lo crossing gitu? Betul. Karena begini. Nah ini penting nih. Kadang-kadang kalau di TV itu kan kita bingung ya. Kalau investigasi nggak akan bisa sedalam dicetak. Kenapa? Atau .com misalnya, kompas.com gitu. Kenapa? Karena kita kan harus ada visual. Persis. Visual terbatas. Sementara di TV itu kan satu dibatasi oleh durasi, yang kedua dibatasi oleh kelengkapan visual. Tapi gue punya cara, gue punya tools, gue punya strategi. Gini loh, yang namanya ilmu televisi. Nah ini bisa nih, YouTuber segala macam boleh nih ngutipin ini. Gue bicara TV ya, tapi bisa dipakai buat konten yang lain. TV is not about selection, but TV is about TV is not about compression. Terbalik sorry. TV is not about compression. No. TV is about selection. Jadi bukan berarti ini ada informasi lo kompres. No. Lo seleksi. Mana yang penting, mana yang perlu. Iya. Jadi kalau sangat penting, agak penting. Agak penting dan pentingnya lo buang. Tinggal tayang sangat penting. Nah oleh karena itu mungkin ketika nonton misalnya program Aiman gitu ya, itu akan ngerasa bahwa ya kok segini udah habis sih. Karena memang kita seleksi. Kita nggak semuanya, kita nggak komprehensif. Tapi kita mengambil, kalau dibilang tuh wagyunya ya. Yang paling yang essence-nya lah itu ya. Yang tanpa lemak tapi. Iya gitulah. Itu proses yang kemudian lo pakai TV sebagai
sarana membuat liputan investigasi. Dan dahsyat ternyata, sambutannya dahsyat, dibantu teman-teman juga, ternyata gila banget ya. Ada saat baru misalnya lempar ya, padahal follower gue kan nggak banyak-banyak juga lah, nggak sampai ratusan ribu atau jutaan gitu ya. Tapi yang ketika dilempar itu bisa nonton jutaan dan lain sebagainya, dan followersnya jadi naik gitu loh. Ya gue sih terus terang nggak nyari followers. Oke. Itu efek aja kan? Efek dari aja. kerja serius lo di jurnalistik, yang punya sarana di TV, dan kemudian orang merasa ada manfaat. Betul. Karena gue nggak bisa joget juga, jadi nggak bisa joget TikTok, Bo. Tapi kan lo punya ini nih. Wah, itu kayak gimmick yang tuh lihat lengannya, buset. Enggak lah, nggak boleh gede-gede banget, nanti ukuran jasnya berubah. Iya. Gue pakai lengan panjang untuk nggak ngeliatin lengan gue. Gue disuruh banyak nanya nih, gimana nih? Ntar kalau gue nanya bisa jawab nggak deh? Jadi Mas Inu, apa hubungan antara Pak Jokowi dan Anies Baswedan datang ke sirkuit Formula E? Pertanyaan itu aja deh. Apa hubungan Pak Anies Pak Jokowi ketemu Mas Anies Baswedan untuk meninjau Formula E? Terjemahan apa yang bisa Anda sampaikan di situ? Ini orang filsafat loh. Harusnya bisa jawab. Ayo. Kalau dari sisi visual itu menunjukkan bahwa sudah nggak ada persoalan. Oke. Itu satu kan. Itu kan bahasa visual yang ingin disampaikan. Yang kedua, hati-hati loh yang tidak memberi ruang untuk pihak-pihak lain. Jokowi bisa terbuka untuk semua kepentingan dan semua peluang itu. Dan itu mengejutkan kan? Itu mengejutkan. Meskipun gue udah membaca politik nggak ada yang mengejutkan sih sebenarnya. Padahal sebelumnya kan misalnya ketua pimpinan KPK Alex Marwata mengatakan bahwa ini mungkin bermasalah karena dilakukan di tahun jamak Formula E maksudnya, di mana nanti Gubernur Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi dan sebagainya. Tiba-tiba beberapa hari berselang Pak Jokowi datang ke sana. Persis. Dan kemudian seolah-olah kayak tenggelam aja gitu. Ya, kita bisa mengartikan yang lain. Formula E kan bukan perhelatan gubernur, bukan. Tapi itu Indonesia. Negara. Hanya tempatnya di Jakarta, di Ancol ya sekarang ya. Itu tempat yang menurut saya juga oke juga. Atau bisa dibalik juga. Bisa dibalik juga gini, misalnya selama ini dianggap sebagai perhelatan Jakarta. Dengan Pak Jokowi datang, kan udah tahu bakal sukses nih gitu ya. Ini juga kerjaan Pak Jokowi loh, jadi Pak Jokowi dapat juga gitu loh. Bisa juga begitu ya? Kali orang ngomong. Boleh. Tinggal nanti orang mau menilainya, ini kayaknya nggak begitu deh. Serah aja. Tapi gue agak belakangan emang agak tidak intens di politik ya. Iya. Karena ngerasa politik ya gitu-gitu aja sih. Politik gitu-gitu aja. Bagi gue sih enggak. Kenapa? Karena politik itu selalu berubah dari hari ke hari. Kebetulan S2 gue komunikasi politik. Komunikasi di UI kan? Yes. Lu senior gue kayaknya. Gitu ya? Lu tahun berapa lulus? 2010. Oh iya, gue 2014. Oh gitu ya? Oke. Gue agak telat kuliahnya karena punya waktu dan punya uangnya belakangan. Nggak, itu soal kemauan aja. Soal kemauan. Lanjut. Gimana politik? Ya? Politik. Gimana menurut lo? Politik selalu memunculkan hal yang baru dari hari ke hari dan selalu nggak terduga. Selalu nggak terduga, dan kita yang ngelihat, kalau kita tune in di sana terlalu serius, akhirnya benci dan sayang. Kalau nggak benci, ya sayang. Jadi dua kutub ya? Dua kutub, dan itu bahaya. Tapi kita ketika melihat itu sebagai sesuatu yang ini harus diluruskan misalnya, ini harus dibalik misalnya, ini harus dikritisi. Nah, kadang-kadang saya harus kritik juga nih ke teman-teman. Saya misalnya angkat A dibilang pro kesini, angkat B dibilang pro kesini. Contoh misalnya waktu saya wawancara Mas Gibran, dianggap pro Jokowi. Pro Jokowi. Sekarang nih hari ini nih topik Aiman soal Formula E. Dianggap pro Anies. Itu bagus dong. Berarti lo ada di posisi yang memberi ruang bagi semua pihak. Satu itu. Karena begini, harusnya nih bukan hanya bagi Aiman, bukan hanya bagi Inu, harusnya bagi semua. Kita nggak boleh ngelihat sosok politik sebagai orang per orang, tapi kita ngelihat nilai. Selama nilai yang disampaikan itu benar, kita harus dukung. Selama nilai yang disampaikan salah, maka kita kritisi, siapapun orangnya. Dan itu menjadi kewajiban bagi kita. Bukan melihat ketika satu orang ini saya nggak suka dengan dia, maka semuanya jelek. Satu orang ini saya suka dengan dia, maka ketika dia berbuat buruk pun dianggap betul. It's not the point. Dan itu berbahaya. Itulah bibit-bibit perpecahan. Tapi harusnya dilihat nilai. Ketika dia berbuat benar, fair. Bahwa kita harus memuji dia, kita harus mengapresiasi dia, dan kita harus mendorong dia. Sebaliknya kalau yang bersalah, ada potensi salah dan seterusnya, kita harus kritisi untuk mengingatkan.
Wah itu mulia sekali. Cuman gue merasa agak, kalau Aiman kan merasa bahwa ada yang baru, nilai diperjuangkan. Gue ngerasa politik ya siklis aja, berulang. Jadi nilainya nggak akan keluar dari nilai kekuasaan yang diperebutkan aja sih. Gua mau nanya, menurut gue. Bukankah kehidupan selalu berulang, Pak Inu? Iya berulang. Dan karena gue rasa politik juga cuma berulang aja nih. Dan Anda tidak bosan dengan kehidupan kan? Gue gak bosan. Gue meskipun itu berulang, kita melewati sungai yang berbeda tuh. Jadi air kita lewat gitu, besok kita lewat, apakah airnya sama? Beda. Demikian episode spesial kolaborasi antara dua tokoh ternama di bidang jurnalistik ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono dan juga Wisnu Nugroho di episode berikutnya.